Baik. Oke, jadi Pak Teguh hari ini tuh kita kan mau observasi ya nanti. Jadi tujuan saya ketemu Pak Teguh hari ini yaitu mau menyampaikan nanti kalau observasi saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang sudah ditetapkan di sekolah kita. Saya boleh ya Pak Teguh mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Ya, jadi yang pertama itu pada saat nanti Pak Teguh melakukan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa? Jadi untuk materi pertama itu adalah berkaitan dengan wilayah dan tata ruang yang menjadi tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu mengenal konsep wilayah itu benar, kemudian perencanaan tata ruang di wilayahnya masing-masing. Oke, jadi tujuannya tentang siswa bisa mengenali potensi wilayahnya masing-masing gitu. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak lakukan di kelas nanti apa saja? Jadi pengembangan ini membutuhkan dua hal, yaitu baik keterampilan mereka ataupun pengetahuan. Kalau pengetahuan secara otomatis jelas, yaitu konsep wilayah harus mereka kuasai. Kemudian keterampilannya, paling tidak siswa itu mampu menggambarkan keunggulan masing-masing wilayahnya. Karena setiap wilayah itu memiliki keunggulan dan itu menjadi potensi yang nantinya bisa dikembangkan menjadi tata ruang tertentu yang bisa menghasilkan kebahagiaan. Oke, jadi baik, yang ingin dikembangkan nanti adalah sisi pengetahuan dan keterampilan gitu ya Pak. Boleh saya dengarkan sedikit tentang rancangan pembelajaran yang nanti Bapak akan terapkan di proses pembelajaran nantinya? Baik, sesuai dengan judul ini, maka saya pikir yang cocok model pembelajarannya adalah PPR. Kemudian berikutnya paling metode yang hampir umum digunakan yaitu diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan pengetahuan dasar mereka. Kemudian sumbernya adalah dari hari-hari mereka berada di wilayah masing-masing. Kemudian melalui pendekatan inquiry nantinya siswa mengerjakan LKPD, yang isi dari LKPD ini adalah menyangkut dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, baik. Jadi metode yang akan Bapak gunakan itu adalah problem basic learning ya Pak. Medianya tadi apa? Mohon maaf Pak. Media yang akan digunakan ya? Medianya ini bisa menggunakan LKPD nanti. Oh iya, LKPD. Saya sudah siapkan itu LKPD setiap judul. Iya, baik. Nah, Bapak yang terakhir saya kira ya, kira-kira pelaksanaannya di kapan? Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang saya rencanakan, yaitu besok hari Rabu itu tanggal 24 Juli ya. 2024. Oke, baik. Jadi besok Bapak akan masuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah Bapak rancang, dan insya Allah saya besok akan membersamai Bapak di dalam kelas ya sambil mencatat proses pembelajarannya nanti. Terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Satu, dua, tiga. Kita berdoa. Doa dimulai. Baik, kabarnya hari ini. Oke, baik. Karena pertemuan pertama saya juga belum terlalu kenal kalian. Kemudian mungkin kita pakai aja data kelas lama dulu lah. Kemudian ini saya ingin satu orang untuk jadi relawan tuliskan dulu nama teman-teman. Nah, tuliskan dulu, nanti saya jadikan daftar hadir. Tapi yang hadir aja ya. Nanti untuk berikutnya kan ada file data daftar hadir kan. Oke, baik. Belajar apa hari ini? Geografi. Oke, geografi. Geografi kelas 12. Saya kasih gambaran. Geografi itu gini. Kalau kelas 1 atau kelas 10 itu geografi itu bahasnya misalnya tentang isi bumi atau terbentuknya bumi. Oh, masih gitu. Nanti kelas 2 atau kelas 11 sudah mulailah isi bumi. Apa yang dibahas di kelas 11? Manusia, penduduk, hewan, maksudnya hewan bukan begini tak? Hewan, tumbuhan itu isinya. Nah, setelah kelas 3 atau kelas 12 maka meningkat lagi. Jadi dari manusia, hewan yang beraktivitas itu ternyata menghasilkan budaya. Budayanya ini
adalah yang dikenal nanti kota, ya kan? Ada yang dikenal dengan desa, ada yang dikenal dengan misalnya kalau materi awal nih misalnya tentang wilayah. Kenapa orang menguasai wilayah? Misalnya saya tanya, berapa hektar lahan atau tanah Bapak? Bisa dia sebut 5 hektar. Kenapa dia bisa mengakui bahwa dia punya lahan 5 hektar? Karena ada bukti. Apa buktinya? Oke, sertifikat. Dalam sertifikat itu juga ada batas-batasnya kan? Berapa hektar? 1 hektar. Batasnya dari mana? Dari mana? Itu hasil budaya manusia. Awalnya manusia hidup aja. Karena kan belajar sejarah misalnya, tinggal tanam, makan, dan berpikir. Ternyata selanjutnya gimana? Tanah itu bisa jadi kekayaan nggak? Sangat, ya kan? Apalagi kalau luas tanahnya, kaya gitu kan? Apalagi kalau tanahnya ada tambangnya, baik. Jadi penguasaan itu menjadi bagian daripada peningkatan tadi, bukan hanya membumi bumi manusia itu, mulailah menguasai bumi. Padahal nggak pernah membeli, mulai. Baik, sehingga materi kelas 12 itu nanti kita tentang wilayah, tata ruang, desa, kota, sekitar seperti itu. Nanti masuk lagi negara maju, negara berkembang. Kita nggak lagi bahas tentang apa itu litosfer, apa itu atmosfer, nggak lagi, kita bahas. Oke, mengerti ya? Baik, ini serius banget nih. Baik, jadi tadi saya dadahkan ini saya buat sesuatu. Saya biasanya kalau ngajar memang ya saya bilang tadi malas nulis gitu, kalaupun kasih tugas saya ketik gitu. Oke, baik. Tahu nama saya? Nama saya. Oke. Baik, materi pertama ini judulnya pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang terhadap bagian. Oke. Pertama itu wilayah, tata ruang. Kemudian ujungnya ini materi kurikulum Merdeka itu ada tambahan. Kalau dulu tidak ada itu ujungnya. Pengaruhnya terhadap kebahagiaan itu tidak ada, kalau sekarang ada. Terus kenapa dikasih kedip-kedip? Ada yang tahu kenapa dikasih kedip-kedip? Ya supaya penasaran, masih bacanya. Kalau sudah sering-sering dibacakan malah hafal. Ya kan gitu. Oke, baik, itu judulnya. Tapi sebelum seperti biasa saya ngajar itu saya kasih pengantar untuk bisa paham dulu lah ya. Ini juga dikasih kedip-kedip. Bagi yang muslim ini dasarnya, tapi nggak penting, hanya gaya-gaya saja. Oke, kita masuk ke tujuannya. Itu bahwa kalian itu diharapkan di kelas 12 itu sudah tahu bumi, sudah tahu isi bumi, sudah tahu aktivitas manusia, maka paling tidak adalah memahami konsep terkait dengan pengertian pengembangan wilayah, kemudian jenis wilayah dan tata ruang. Gak usah penasaran dulu, yang jelas nanti akan kami tuntun untuk ya lebih bisa memahami. Oke. Ini yang menjadi target kita, paling tidak kalian bisa mengetahui apa itu wilayah, kemudian pengertiannya dan oke, baik, sebelum dilanjut lagi. Ini ada beberapa pertanyaan, ini keren-kerennya di kurikulum Merdeka itu. Pertanyaan apa? Nah, memantik. Nah, pokoknya kalau dulu itu pokoknya dipancing dulu. Nah, sekarang ada di gayanya memantik. Nah, pertanyaan pertama, kalian tahu semua alamat rumah? Kalau tidak tahu nggak pulang dong. Oke, alamat rumah yang dimaksud apa nih? Nah, maksudnya yang pertama apa? Misalnya jalan. Ada yang tidak tahu nama jalan rumahnya apa? Ya kamu jalan apa rumahmu? Jalan apa? Nggak tahu. Kan jalan itu ada temanya, ada jalan. Misalnya tema pahlawan, jalan Sudirman, kan? Jalan Licin, kan? Nah, atau kalau misalnya yang tidak punya nama yang jalan Poros.
Tapi porosnya juga tahu daerah mana gitu, ya kan? Oke, saya mau tanya satu-satu deh. Kalaupun tidak satu-satu, paling tidak banyak yang saya mau tanya. Ya, yang baju putih. Ya kamu sendiri ya. Oke, jalan apa kamu? Jalan? Sarana nih. Jalan Sarana nih. Siapa pengarang? Di mana itu Sarana nih? Oke. Nah, yang berapa lagi? Coba kamu. Jalan apa rumahmu? Jalan? Kodang. Apa itu kodang? Kodang itu nama apa? Nama hewan? Apa nama tumbuhan? Ayo, bingung toh? Kamu? Bangau itu hewan apa tumbuhan? Oh, berarti temanya hewan. Bangau. Kalau boleh tahu di desa mana itu yang bertema? Oh, di Duliasi. Ada yang satu kampung Duliasi? Oke, berarti harusnya ini jalan-jalannya harus sama Bangau, kamu lah. Ya, kamu apa? Ya Merak, jangan sampai anggrek ya. Sama Bangau harus lawannya Merak. Kamu lagi siapa dia kakak? Duliasi. Ada? Aku ditanya ya. Oke, baik. Pertama alamat. Pertama di jalan. Harus tahu di jalannya sampai. Di mana kamu? Pokoknya jalan terus saja. Oke, berikutnya apa lagi? Yang nantinya akan menjadi batas paling tidak ada desa atau kelurahan. Kalian harus tahu lah nama desanya, ya kan? Tinggal di mana? Tinggal di desa A. Nah, pasti harus tahu itu, ya kan? Kemudian ini yang paling sedikit sekali yang akan tahu. Misalnya ditanya, tinggal di desa itu RT berapa, RW berapa? Mungkin tidak ada yang tahu itu. Mungkin tidak ada yang tahu itu. Pokoknya tinggal di desa itu. Tahu desanya aja udah lumayan. Jalannya nggak tahu. Oke, baik. Nah, sehingga RT dan RW itu apa menjadi apa? Batas wilayah. Jangan berarti mengaku bahwa itu wilayah. Padahal bukan, karena sudah lewat batas. Oke. Berikutnya apa lagi? Oke, ciri-ciri wilayah. Yang menjadi ciri-ciri wilayah. Misalnya nih, kan tadi sudah ditanya. Ini. Tumbuhan apa yang dibudidayakan di desa? Pernah kamu lihat? Oh, padi. Oke, padi. Kemudian ini. Oh ya. Adakah industri di kampungmu? Orang buat apa gitu? Tahu kah, tempe kah, balon kah? Oh, benang. Gak ada industri. Oke, yang kampungnya punya industri angkatan lo. Ya, industri apa? Tahu dan tempe. Kamu juga sama? Bukan satu kampung. Ciri lain, tumbuhan yang dibudidayakan, apa lagi itu? Tadi industri, kemudian kalau udah tarangsing, kita tidak masalah. Nah sekarang yang paling belakang sendirian ya. Pusat perbelanjaan apa yang dekat dengan rumahmu? Jangan lagi. Misalnya ada Polma, ada Tiga. Oh tidak ada. Pusat perbelanjaan kios berapa kilo dari rumah? Oh depan rumah. Oh ada kios depan rumah. Apa kamu sendiri yang punya kios? Ada rumah kan depannya kios. Itu dia punya. Oh kios. Oke, pusat perbelanjaan terdekatnya adalah kios. Selain kios, ada misalnya Indomaret kah? Pasar jauh. Jauh. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang laki-laki yang ini deh. Ya kamu ya kembali lagi ya. Industri juga menjadi ciri toh. Kemudian tumbuhan yang dikembangkan, transportasi yang digunakan di kampungmu. Apa sepeda, motor, mobil, apa lagi? Oh itu. Kayaknya sepeda listrik. Sepeda listrik mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kalian sudah tahu alamat, kemudian sudah tahu batas-batasnya dan tahu ciri-cirinya, ya kan? Paling tidak, pastinya kalian mulai berpikir keunggulan wilayah saya itu apa. Nah,
pasti ya, pasti setiap wilayah itu atau ya sebut saya tadi kampungmu itu pasti ada keunggulannya lah ya, dibanding dengan wilayah lain. Atau yang perlu dikembangkan di situ apa? Ya, seperti itu. Oleh karena itu, sehingga ini menjadi dasar supaya kalian memahami bahwa ternyata setiap wilayah itu berbeda. Sama dengan orang setiap orang itu juga tidak kelebihan ada kekurangan. Seperti bisa pertanyaan saya tadi, jauh dari pusat perbelanjaan, tapi pasti ada potensi lain. Misalnya ternyata di situ adalah pertanian yang sangat bagus, ya kan? Jadi itu nanti akan menjadi apa? Yaitu menjadi keunggulan dari wilayah masing-masing. Oke, kita lihat berikutnya. Sampai di sini saya kira sudah mulai tergambar ya apa yang akan dipelajari, yaitu bahwa nanti kita akan tahu konsep tentang sudah langsung bekerja. Nah, jadi ini menjadi bagian daripada materi ini setelah kita tahu atau setelah kita antar tadi. Oh gini deh, karena berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. Yang 4 orang deh. Boleh buat kelompok belum 4 orang supaya kita jangan mengerjakan sendiri-sendiri. Oh sudah. Oke. 4 orang boleh menyelesaikan saja. Ini 4. Itu maunya 6 orang. Oke, ini 6. Ada yang bawa handphone? Ada. Oke, tolong dimanfaatkan handphonenya untuk belajar ya. Dimanfaatkan handphonenya untuk belajar. Kali tidak kita menjawab pertanyaan. Saya hanya bagikan kertas kosong. Ini untuk menjawab. Pertanyaannya ada di Bapak. Setiap kelompok saya kasih satu kalau ditulis nama kelompoknya, masuk anggotanya. Oke, pertanyaannya saya kira jelas. Pertama itu apa yang dimaksud dengan wilayah. Yang kedua itu unsur-unsur pembentuk wilayah. Oke, sini dah ya. Begini saja deh. 4 ini 2 ya. Ya, Oke, aja. Sekarang ditulis dulu nama anggota kelompok. Soalnya ada di depan. Sumbernya boleh dibuka di internet, boleh supaya ada dua-duanya juga sampai. Iya, supaya tertib. Kalau ditulis dulu soalnya deh supaya tertib, misalnya satwa diperiksa dengan yang 4 orang. Kalau tidak mau bergabung, saya bagi 2 lagi itu kakaknya. Mau dibagi 2 kelompok lagi? Atau tetap 4 orang? 4 orang. Nah, 2 saja. Kamu tulis namanya. Ya, tulis namamu. Oke, silakan dikerjakan dulu deh. Tetap tulis nama. Dari kau. Banyak sekali. Jadi tulis soalnya dulu supaya tahu mana soalnya mana jawabannya. Sambil mengerjakan saya dengarkan ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang butuh penjelasan boleh ditanyakan. Tapi nanti tolong buatkan grup WA ya untuk geografi, karena ada materi yang saya kirim di grup itu. Kita setelah belajar sedikit. Tulisannya yang bisa dibaca.
Untuk nomor 3, ahli ini pilih salah satunya. Kalau kalian dapat ahlinya siapa, ada gitu. Jadi kalau banyak di situ ada 10 ahli, pilih salah satunya saja. Yang biasanya yang dipilih yang pendek. Ini yang ditulis nama asli toh? Sampai nama samaran. Foto itu. Meneki. Jadi. Terus soal. Oh, sudah selesai? Belum. Saya cepat sekali. Yang lalu ya. Anggota kelompoknya dilibatkan ya, jangan terima bersih. Terima bersih harus ada uang merah gitu. Ayo orang. Minimal ada 4 soal, 4 orang, ya satu-satu jawaban toh. Kita kasih waktu ya supaya Oke, yang mau cas HP kasih dia colokan uang. Masih anu sih kayak lima 15 menit cukup ya.
kelas 11 tentang hewan-hewan yang begitu, kelompok harimau, kelompok apa, tikus, 1, 2, 3, 4, tapi mau tidak apa lagi? Mau masuk ke dalam dulu atau ke sana? Sini, apa maunya? Mau hidup atau mau hidup? Oke, mau hidup dulu. Tolong ditulis di lembar kerjanya. Mau hidup dulu. Karena maunya kelompok apa? Tidak, kecamatan. Wanita sudah, begitu sudah. Among gitu Melubu. Mana dipilih? Oh Melubu. Tulis lah itu di lembar kerja. Berarti tinggal di sini Among gitu. Nah, ini kalau wilayah ya kecamatan kita. Oke, tolong ditulis di lembar jawabannya. Yang paling tinggi kelompok Sampala, Pesulutu, Wadidaha, Wogeduku, Melubu, dan Among gitu. Nanti kita kasih kesempatan kalau ada waktu ya paling 1 atau 2 kelompok untuk tampil di depan dengan menyebutkan nama kelompoknya dan pekerjaannya. Ya dibaca. Sudah nomor berapa? Nomor 3. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpul ya. Waktu kita tinggal 20 menit lagi. Oh, pacaran lagi. Baru soalnya apa deh? Ya, Oh ada nih. Nah, nomor 2 coba. Baru soalnya. Ini sudah. Ini soal jawab. Ini soal B jelaskan. Untuk mengatur sesuai yang diperoleh jawabannya nanti dari diskusikan. Kalau unsurnya apa? Beda kelompok beda jawaban. Yang satu unsur fisik dengan unsur apa? Masyarakat, alami. Sesuai yang didapat. Tapi nomor 2 itu lebih jelaskan paling tidak nomor 3. hampir selesai. Apa yang iklan tadi? dari mana? Nah, mulai ada mina. Lagi. Yang hampir selesai kelompok 1 dan nomor 3,5 ya. Oke, Mbak. Yang duluan kumpul dapat poin ya. Oh, dapat poin dari Bro, ditulis nama apa? ditulis nama. Nama ahlinya. Oh iya, bisa menurut siapa? Satu ahli saja. Masa kau pernah ditulis nama ahlinya? Mana namanya? Cari. Karena Kita mencari bagus paling gampang sebenarnya kita. Terus nih kau. cari. Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan dari kelompok tamu gitu. Ini kita perlu berolahraga. Oke.
Oke, sama apa lagi nih yang sedang? Sampah. Oke, sampah. Boleh sama kelompok ya? Masih dituliskan ya? Ya, 5 menit lagi. Banyak cepat sedikit. Maaf, 3. Empat. Oke, maaf, 4 juga. Ini, oh ya, nomor 4 ini. Yang sini nomor 3 selesai. Sedikit lagi. Ini nomor 4. Oke. Mana tinggal finishing. Tinggal finishing ya. Oke. Siap-siap minggu tampil sebenarnya. Kata kuahnya saya tulis. Apa?
kita tampilkan dulu, tepuk tangan dulu untuk kelompok sampar. Oke, empat-empatnya boleh maju deh, nanti bacanya satu-satu. Kan 4 soal ya. Supaya soalnya dibaca sendiri, nanti tidak mau maju semua. Ini bukan karena jawabannya kalian kurang bagus enggak ya, cuma tulisannya dia agak besar-besar ya. Kalau ini kan nanti ada yang salah baca dan seterusnya toh. Oke, dimulai seperti presentasi biasanya kan. Tunggu dulu saya ketikkan. Ada geser sedikit boleh. Jadi boleh salam dulu, perkenalan dulu, misalnya kami kelompok apa, namanya siapa, mengerjakan apa gitu ya. Seperti biasanya. Yang lagi main handphone udah berhenti dulu karena jawabannya udah selesai. Oke, silakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Sampara akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Fira. Baik, langsung saja saya akan membacakan soal yang pertama serta jawabannya. Apa yang dimaksud dengan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007? Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta seluruh unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Selanjutnya nomor 2 akan dibacakan oleh Sesi. Silakan dilanjut. Jelaskan unsur-unsur yang membentuk suatu wilayah. Yang pertama, masyarakat. Anggota masyarakat yang menjadi wujud konsep dan berperan dalam organisasi negara. Kedua, Teritorial. Oh, haji. Oke. Dah haji, dah haji. ketiga, pemerintahan. Struktur yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan menjalankan fungsi negara. Nomor 3, rumuskan konsep wilayah menurut Fakultas Ahli. Menurut UNESEC, wilayah atau region adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Kau jangan. Tahu sih tahu. Pengalaman pada mempelajari wilayah. Mempelajari konsep wilayah penting karena membantu kita memahami karakteristik serta daerah seperti perbedaan antara wilayah hutan, perairan, pertanian, dan pesisir. Oke, tepuk tangan untuk bagian. Itu dulu ya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira satu kelompok hampir ya rata-rata tadi jawabannya walaupun ada yang berbeda beda dikit aja. Ada juga yang beda banyak tapi ya kan salah di kelompok. Oke, baik. Sebelum kita ambil kesimpulan atau beberapa hal saya pertegas kembali. Jadi nanti untuk materi ini akan di-share di grup ya. Oke, jadi saya pertegas saja ini tadi yang sudah dibahas tadi yaitu bahwa apa itu wilayah itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 misalnya ada dua aspek yang paling penting yaitu aspek namanya administratif dan fungsional. Jadi sebenarnya desa kita itu ditentukan oleh dua unsur. Unsur pertama karena memang batasnya di situ. Jadi wilayah itu kan kalau memiliki batas punya nama. Kalau nggak memiliki batas nanti namanya didasarkan pada hal yang berbeda. Yang pertama kalau berdasarkan batas itu kita ada sampah, ada rumah, semua itu. Nah itu karena batas. Tapi kalau fungsional ini terkait dengan kawasannya. Kalau misalnya kawasannya misalnya pegunungan, batasnya pegunungan itu di mana saja. Ya. Kalau administratif tadi batasnya memang dari pemerintah. Ya kan? Tapi kalau fungsional misalnya area persawahan, mana batasnya itu pokoknya semua sawah itu.
tadi saya lihat banyak juga bervariasi. Nah, ini misalnya diberikan salah satu standar, misalnya menyederhanakan informasi, ya kan, meratakan pembangunan di semua wilayah, ya kan, sehingga wilayahnya tidak yang satu pelosok listrik saja males masuk, apalagi signal, yang lain lebih maju, tidak seperti itu. Oke, baik. Saya kira hari ini saya karena memang masuknya agak lambat ya, artinya sampai jam 8 dan waktu saya memang hanya 2 jam pelajaran untuk hari ini. Kita ketemu lagi kapan? Besok kayaknya. Ada yang sudah pelajaran atau apa? Besok kita ketemu lagi. Oke. Nah, baik, nanti ini akan saya kirim sebagai refleksi. Nah, jadi penutupnya saya kasih refleksi nanti dikirim di grup saja. Yang pertama nanti saya buatkan link atau paling tidak saya buatkan pertanyaan deh. Misalnya apa yang sudah Anda pelajari? Nah, kalau ditanya secara lisan pasti tahu lah, ya kan? Apa yang sudah dipelajari? Coba kamu, apa yang sudah dipelajari tadi? Oke, tentang wilayah itu pasti. Apa yang sudah Anda kuasai itu berbeda-beda kan? Yang sudah kuasai, saya tahu Pak unsur wilayah, saya tahu yang bagaimana apa kemudian apa yang belum Anda kuasai. Nah, misalnya berkaitan dengan apa tadi yang menurut para ahli kan konsepnya tersebut. Kemudian apa upaya Anda untuk menguasainya itu, ya kan? Itu adalah upaya kalian. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya refleksi ini sebagai evaluasi juga kami atau saya yang mengajar. Yang sampai kita sudah ngos-ngosan banyak mengajar tapi pada akhirnya apa sudah tahu? Tidak ada. Itu kan jadi kita harus evaluasi. Oke ya, saya kira itu. Kayaknya masih pengen belajar nih. Saya harus pindah kelas. Baik, saya kira hari ini itu terima kasih atas atensinya semuanya. Pokoknya kelas 12B dalam beberapa hari ini saya ngajar kayaknya ini kelas paling tertib, paling tenang. Hanya satu kali tadi ada yang izin. Nah, tepuk tangan untuk kelas 12. Oke, cukup ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, saya kira itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silakan ketua kelasnya siapkan. Sudah semua? Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada rekan saya Pak Teguh Mulia, dan di sini saya didampingi oleh pengajar praktik Bu Indiani. Dan baiklah, saya akan lakukan langsung percakapan pasca observasi kepada rekan saya. Apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana prosesnya setelah melakukan observasi kemarin di dalam kelas? Baik. Jadi kemarin saya setelah mengajar sesuai dengan perencanaannya, yaitu dengan materi yang sudah saya siapkan, saya merasa nyaman, puas karena ternyata kondisi kelas siswa cukup antusias terhadap materi itu. Saya berpikir jadi gini, karena ternyata materinya adalah berkaitan dengan kehidupan mereka. Itu temanya begitu, berkaitan dengan wilayah. Jadi saya kasih mengangkat dari konsep sederhananya, yaitu mereka mengenali wilayah masing-masing. Sehingga mereka seolah-olah bercerita saja dengan kehidupan. Jadi perasaannya Bapak Teguh sangat senang. Terus bisakah Anda ceritakan kembali area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang kemarin Bapak? Jadi area pengembangan yang paling saya utamakan tuh paling tidak siswa itu harus memiliki 2 hal. Yang pertama pengetahuannya, yang kedua keterampilannya. Yaitu pengetahuannya dalam arti adalah konsep wilayah itu pasti harus dikuasai. Kemudian keterampilannya kemarin sesuai dengan metode yang saya gunakan, yaitu menggunakan KPD, kemudian diskusi dan ada persentase juga. Itu bagian keterampilan mengungkapkan pengetahuan, mengungkapkan pengalaman berkaitan dengan materi. Saya kira itu adalah benar-benar merupakan sebuah sistem atau sintaks yang memang harus beruntun dilaksanakan di kelas. Oke, baik. Sepertinya cukup berhasil ya. Jadi karena tadi Bapak sudah menjelaskan tentang area pengembangan dan juga langkah-langkah yang dilakukan, dan kira-kira bagaimana tingkat keberhasilan dari area pengembangan yang telah dilakukan oleh PRT? Ya. Jadi kalau menurut saya terkait dengan keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan di kelas kemarin, yang pertama saya bisa evaluasi terkait dengan kegiatan pembelajaran dalam
KPD itu sangat maksimal, hampir rata-rata itu di atas 90 seperti itu. Kemudian karena memang sumber belajarnya mereka ada tersedia, sehingga menurut saya keberhasilan dalam mengajar apabila memang mereka serius mengikuti langkah-langkah saya, karena memang dari tadi saya sampaikan memang siswa itu dituntut dari hal yang sederhana dulu, kemudian nanti pada proses seperti itu. Jadi apakah selama proses pembelajaran Pak Teguh mengalami hambatan atau tantangan? Semua kegiatan pembelajaran ada plus minusnya lah. Kemarin juga itu saya rasa ada beberapa hambatan. Yang pertama, ada beberapa siswa yang memang mungkin dasarnya kurang literasi ya. Jadi kalau siswa yang kurang literasi itu sedikit-sedikit bukan internet gitu, seperti itu. Jadi itu hal umum di mana-mana kita dapatkan. Namun saya selama masih ada usaha untuk melakukan kegiatan, saya pikir itu adalah bagian solusi. Yang jelas ketika ada siswa yang tidak aktif atau siswa yang memang perlu dibimbing secara khusus, maka menurut saya selama mereka masih punya usaha, berarti itu hambatan bisa diselesaikan. Jadi Pak Teguh sudah ada cara ya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dilakukan. Nah, terakhir nih Pak Teguh, tindak lanjutnya nanti apa? Jadi setiap kita ngajar dari pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya selalu pasti kita evaluasi diri kan. Nah, kemarin terakhir saya lakukan refleksi terkait dengan pembelajaran saya dan pendapat siswa terhadap bagaimana pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan mungkin walaupun tidak setiap pertemuan, selalu beberapa pertemuan saya kasih refleksi. Nah, setelah hasil refleksi itu maka saya temukan ternyata mungkin ketika saya dominan dalam menyampaikan materi itu kan nanti menjadikan siswa hanya mendengarkan saja. Maka secara bervariasi saya lakukan, dan seperti contohnya metode yang kemarin yang saya lakukan itu bagian dari nanti akan saya temukan di kelas-kelas yang saya ajar yang lainnya. Kira penerapan itu ya merupakan bagian dari tindak lanjut ya, dari peningkatan penguasaan kelas dan seterusnya, itu bagian daripada upaya saya meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kira-kira kapan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Teguh? Tindak lanjut secepatnya, artinya dalam arti begitu mengetahui sesuatu yang perlu ditingkatkan, maka pada pertemuan di kelas yang berbeda kita lakukan yang terbaik. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh atas telah menjawab pertanyaan saya, dan semoga nanti tindak lanjutnya akan lebih baik lagi dari sebelumnya, dan semoga semua tantangan nanti bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama ke pengajar Pak. Silakan. Terima kasih sudah menyampaikan sambil dapat catatan antara konferensi hari ini sangat luar biasa. Saya sangat sebagai DP berjalannya, lalu melihat satu kegiatan ini sudah sesuai apa yang saya harapkan. Saya terima kasih luar biasa untuk hari ini. Hadir dengan semangat Pak Teguh atas kegiatan yang pelajaran tadi di sekolahnya yang luar biasa. Saya kira itu penyampaian dari saya. Mungkin saya sebagai pengajar sangat puas dan apa yang harus saya lakukan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.